Setelah kelas make up selesai, mereka segera menuju ke studio dansa yang berjarak kurang lebih 10 menit dengan mengendarai mobil. Keduanya lupa membersihkan make up di wajah mereka. Andrea, turun di sini, oke? Aku akan membeli makan siang untuk kita. Jika ada sesuatu, hubungi saja aku. Wisnu menghentikan mobil tepat di depan pintu masuk studio. Andrea hanya menganggukkan kepalanya. Dia lalu turun dari mobil dan mengambil tas olahraganya di bagasi. Dia melambaikan tangannya pada Wisnu dan masuk ke dalam studio. Sementara Wisnu menunggu sampai gadis itu masuk ke dalam studio, baru dia meluncur keluar. Saat Wisnu berjalan masuk ke kafe, beberapa orang melihatnya dan menertawakannya. Dia cuek dan mengabaikan pandangan aneh orang-orang terhadapnya. Wisnu menunggu di konter setelah memesan 2 set lunchbox. Seorang perempuan menghampirinya dan tidak bisa menahan tawanya saat melihat wajah Wisnu. "Mengapa Anda tersenyum, Nona? Apakah saya setampan itu?" Wisnu bertanya pada perempuan itu. "Maaf Tuan, tapi cobalah melihat ke cermin di sebelah Anda." Perempuan itu menjawabnya. "Oh, shit." Wisnu mengumpat sendiri. Dia menyentuh wajahnya, kemudian ia tersenyum saat melihat wajahnya di cermin. "Apakah pacar Anda telah mengeprank Anda hari ini?" Perempuan itu masih bertanya pada Wisnu dengan senyuman di wajahnya. "Ah, saya menjadi kelinci percobaannya hari ini." Wisnu tersenyum kembali pada perempuan itu dan mengambil pesanannya. Beberapa orang yang berdiri di konter itu berpikir sungguh beruntung gadis itu. Tidak hanya pacarnya yang sangat tampan, tapi juga sportif dan gentleman. Setelah memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang disediakan studio, handphone Wisnu terus berbunyi. Seseorang menghubunginya. Dia melihat nama pemanggil dan segera mengangkat panggilan itu. "Iya, Tuan. Tolong jemput Sandrali di bandara sekarang dan antarkan dia ke hotel. Katakan padanya aku sibuk dan juga belikan sebuket bunga untuknya. Kamu mengerti kan bunga apa yang disukainya?" Haris bicara pada Wisnu dengan suara yang dingin. "Baik, Tuan, tapi Nyonya Andrea..." "Aku akan mengurusnya. Kamu pergi saja ke bandara." "Baik, Tuan." Wisnu menarik nafasnya setelah Haris mengakhiri panggilan itu. Dia berjalan masuk ke studio dengan langkah yang berat. "Andrea, aku harus pergi sekarang. Aku masih ada tugas yang lain. Kamu makanlah makan siangmu dulu, oke?" Wisnu berkata dengan suara gentle pada Andrea. Kamu mau pergi kemana?" Andrea penasaran. "Ke bandara." "Apakah kamu akan menjemputku nanti?" "Aku belum tahu. Aku akan menghubungimu nanti, oke? Makanlah dulu. Jangan lupa makan sayurannya." Andrea hanya menganggukkan kepalanya. Sekitar 5 menit setelah Wisnu keluar dari studio itu, seorang sosok yang tidak asing menghampiri Andrea. Beberapa gadis yang ada di sana tidak bisa mengalihkan pandangannya pada sosok laki-laki tersebut.
Mereka saling berbisik-bisik dan mata mereka berbinar-binar. Sementara Andrea masih menikmati makan siangnya dan tidak memperhatikan sosok laki-laki itu yang kini berdiri tepat di belakangnya. "Apakah kamu sangat lapar?" Laki-laki itu bertanya dengan nada yang lembut. "Hah?" Andrea mengangkat kepalanya dan menoleh ke belakang saat dia mendengar seseorang bertanya padanya. "Apa yang kamu makan?" Haris meraih sendok Andrea dan memakan makanannya. "Hei, itu punyaku. Beli sendiri dong." Andrea mengambil kembali sendoknya dari tangan Haris. Ini enak." Haris melihat masih ada satu kotak lunchbox di samping Andrea. Dia mengambil lunchbox itu dan membukanya. Dia sudah akan memakannya, tapi Andrea menangkis tangannya. "Itu makan siang Wisnu." Karena kesal, akhirnya Haris mengeluarkan handphonenya dari saku celana dan menghubungi nomor Wisnu. Tidak lama setelah itu, Wisnu mengangkat panggilan darinya menggunakan Bluetooth device. "Hei, aku akan memakan lunchbox-mu. Kamu beli lagi nanti, oke?" Haris berkata sambil memandang wajah Andrea. Andrea tidak bisa berkata apa-apa dengan sikap suaminya. Di lain sisi, Wisnu juga tidak bisa berkata apa-apa. Dia fokus mengemudi menuju ke bandara. Setelah 30 menit mengemudi, mobil yang dikendarainya perlahan memasuki pintu masuk bandara. Ada kerumunan orang di luar lobi. Mayoritas dari mereka memegang handphone mereka untuk mengambil gambar atau video. Di tengah keramaian itu ada seorang perempuan yang sangat cantik. Dilihat dari penampilannya sudah jelas perempuan itu adalah seorang selebriti terkenal. Wajah dewinya bisa membuat siapa saja yang memandangnya meleleh seketika, apalagi saat ia tersenyum. Wisnu melihat perempuan itu dan menarik nafas dalam-dalam. Ini adalah tugas yang tidak mudah baginya. Untuk menghandle perempuan itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Seandainya dia bisa memilih, ia lebih memilih untuk menemani Andrea daripada perempuan itu. Perempuan itu adalah pacar bosnya. Apakah bosnya mencintai perempuan itu dengan tulus atau tidak? Tapi yang jelas, bosnya selalu memanjakan pacarnya itu dengan kemewahan. Saat melihat Wisnu yang keluar dari mobilnya dengan membawa sebuket bunga mawar, perempuan itu terlihat kecewa. "Hah? Mengapa Haris mengirim minionnya untuk menjemputku?" Dia mengeluh dalam hati sebelum akhirnya berjalan mendekati mobil itu. Wisnu memberikan sebuket bunga mawar padanya dan membuka pintu mobil bagian penumpang untuknya. Wisnu mencoba profesional melakukan tugasnya. Semua fans dari Sandrali berteriak, apalagi setelah melihat Wisnu memberikan bunga mawar pada idolanya itu. Di dalam mobil, Sandra tidak mengindahkan keramaian fansnya lagi. Dan dia bertanya pada Wisnu, "Di mana bosmu?" "Tuan Haris masih ada kesibukan, Nona. Beliau menyuruh saya untuk mengantar Anda sampai ke hotel." Setelah mereka meninggalkan bandara, Sandra mengeluarkan handphonenya dan menghubungi nomor Haris. Dia mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi Haris tidak mengangkat panggilan darinya. "Katakan padaku, di mana dia?"
Mengapa dia tidak mengangkat teleponku? Sandra penasaran. Nona Sandra, Kamu tidak bisa menjawabnya. Kamu takut padanya. Antarkan aku menemuinya sekarang. Wajah Sandra berubah memerah karena marah. Ah sial, perempuan ini. Wisnu hanya bisa mengumpat di dalam hati. Wisnu mengubah jalur mobilnya dan mereka menuju ke studio dansa sekarang.